Halo para mahasiswaku, baik yang kuliah di pagi, siang, sore maupun malam. Ini adalah video pembahasan untuk pertemuan ke-6, khususnya membahas tema, yaitu menu widget konsumsi tema dengan tema bawaan. Nah, secara RPS-nya, tujuannya mampu menggunakan tema WordPress, bagaimana install tema, dan plugin penunjang tema. Terus ada kustomisasi tema sampai dengan pemilihan tema yang cocok. Di pertemuan sebelumnya sempat sudah kita bahas tentang menu dan widget. Jadi ini akan saya skip dulu. Nanti akan kita singgung kemudian saat waktu kustomisasi tema. Nah, kita coba bahas. Adapun yang perlu kalian lakukan adalah masuk ke dashboard terlebih dahulu. Saya akan membuat tema saya seperti tema bawaan yang saat baru install WordPress, yaitu 2024 dalam keadaan aktif. Nah, jadi posisinya saya akan mengaktifkan tema 2024 yang Astra ini akan saya hapus. Cara menghapus tema adalah rincian tema, ya ini diklik hapus. Oke. Nah, jadi ada 3 tema bawaan yang satu TS tema bawaan ini gak dihitung ya. Jadi ada soal nanti ada untuk tema, tapi tema bawaan ini nggak masuk hitungan. Nah, jadi kalian perlu install tema. Cara installnya sabar. Kemudian plugin, saya akan ke plugin yang bawaan juga, yaitu apa? Ya, anti spam Akismet ini dan Hello Dolly. Jadi belum ada plugin-plugin yang terinstall kecuali yang bawaan, yaitu Akismet dan Hello Dolly. Jadi ini di soal UTS pun ada dua plugin bawaan ini nggak dihitung. Nah, jadi ada kalian perlu install plugin yang lain. Nah, untuk menginstal tema, caranya adalah ada 3 cara. Yang pertama itu kalau komputer kita atau laptop kita connect internet, kita cukup mengklik tambahkan tema, pilih dari tema-tema yang tersedia banyak sekali. Ya, udah dari repositorinya WordPress org khusus untuk tema. Jadi yang WordPress kan saya bilang tuh WordPress ada yang .com, ada yang org. Yang org itu selain WordPress yang core-nya, dia juga menyediakan tema, selain tema plugin. Nah, cara pertama sih cara yang paling mudah yaitu memilih dari tema-tema yang disediakan atau yang sudah diupload pengembang di repository WordPress-nya. Nah, contohnya saya mau Jakra ini misalnya. Ya, cara installnya yang pertama cukup klik pasang, tinggal kita tunggu. Ini tergantung koneksi internet ya. Kalau koneksinya bagus cepat, dia harusnya installnya cepat. Nah, tinggal kita tunggu. Nanti kalau udah dibilang terpasang, habis itu kita klik aktifkan. Nah, ini terpasang kalau udah aktifkan. Oke, ini cara install yang pertama untuk install tema. Apa manfaatnya? Manfaatnya kalau kita mengunjungi situs atau membuka front end, tampilan temanya sesuai yang kita install. Pak, mana sebelumnya? Yang sebelumnya sekali lagi 2024, saya klik aktifkan, saya reload, tampilannya akan seperti ini. Ya, yang kayak wordpress.com kalian. Nah, tema yang baru saya install namanya Jakra, saya aktifkan. Nah, keluarnya apa? Layoutnya nanti akan beda. Jadi semudah itu mengganti halaman webnya. Pak, tampilannya kok nggak sesuai? Ini sabar, itulah perlu kustomisasi. Nah, intinya cara install yang pertama adalah seperti ini ya. Sekarang cara install yang kedua. Yang pertama, langsung tambahkan tema kan, butuh online, tinggal cari. Yang kedua adalah mendownload dari website lain, rem WordPress freemium misalnya. Free tapi serasa premium. Nah, ada WP Engine, ada WordPress.com, kita abaikan ini, kita abaikan ada Gracetheme. Nah, saya coba inilah. Terus saya coba ini juga. Saya coba ini juga. Nah, saya coba-coba beberapa web. Ada banyak.
Cara kedua ini adalah mendownload dari penyedia tema. Intinya kita cari yang gratis. Nah, ini kata-katanya pro misalnya. Yang ada pro-nya ya berarti itu berbayar ya. Saya nggak ngambil yang pro ya, jadi saya coba yang ini. Nah, Genesis, sambil nunggu saya coba yang lain. Free WordPress theme. Nah, saya akan nyari yang ini. Yang bunga-bunga, yang inilah ya. Saya klik download misalnya. Di situ alamatnya ada di WordPress, download WordPress org. Jadi ini juga dia ngupload, walaupun Grace Theme dia nguploadnya di website WordPress. Nah, saya coba download aja yang ini. Nah, dia nyimpen file zip. File zipnya itu tinggal kalian download. Misalnya saya taruh di folder theme ini. Nah, saya download satu dapetnya kan, baru satu. Saya coba cari lagi yang free. Misalnya yang inilah sukanya, misalnya yang ini laut-laut, saya download lagi. Ya kebetulan dua-duanya dari WordPress org dia, walaupun dia yang bikin. Udah dua. Color Lip, most populernya dia bilang ini, price-nya free. Seply namanya. Ada kata-kata more info download. Ya saya tinggal download aja. Cari, download. Nah ini download Seply. Dia bilang terlalu banyak deleting cookies, ya udah dia di blok, ya bisa yang ini. Saya coba yang lain. Astra Ocean VP misalnya, ini saya ambil ini premium dari ini sampai ini, coba download. Intinya kita cuma ngambil, ya sama dia larinya ke WordPress org. Jadi WordPress org kayak ini ya, Ocean VP. Kalau saya cari di sini pun harusnya ada. Ya, ini dia. Ocean VP nih. Nanti Ocean VP, nah tampilnya kayak gini, versi 355. Itu akan sama dengan yang di sini. Ya, persis 355. Kenapa ya? Ini repositorinya yang saya maksud. Jadi selain website WordPress org, kita bisa download dari website-website lain yang menyediakan tema untuk downloadnya. Saya khususnya menunjukkan tema-tema yang disediakan oleh website lain. Nah, ini saya skip yang ada keluar duit, intinya saya nggak ambil. Generate price ini sama, saya skip juga lah ya. Atau saya download yang user VPN-nya, sama lah intinya, dapat file zip. Nah, kayak gini dia tinggal di save. Udah ada 3, saya download. Nah, ini konsepnya kita mendownload atau menyimpan dulu file-filenya, belum kita coba. Kalau yang tadi kan langsung install. Nah, terus mana nih ada kata-kata free WordPress, achieve for everyone. Nah, ini now free kata dia nih. Berarti ada dua, kita coba yang ini aja. Nah, sign in atau satunya lisensinya nih, supportnya 6 bulan. Aduh, katanya saya nggak mau, saya cuma mau daftar habis itu download. Ya silakan kalian sign in dulu ya, jadi cari akun kalian. Nah, misalkan saya menggunakan yang saya aja lah. Misalnya yang ini, lanjutkan. Jadi salah satu penyedianya saya Forest. Saya download nih misalnya yang Cleanster, download it for free kata dia. Agree ini oke. Udah coba download, bisa nggak? Nah ternyata dia nyediain file zipnya. Saya save yang panjang ini. Udah selesai, udah saya coba cari yang lain. WordPress themes non profit misalnya. Nah ini ada duit-duitnya. Udah nggak mau kata kalian. Masa belum apa-apa harus ngeluarin uang? Ya kita skip. Ibaratnya kita udah dapat beberapa tema. Oke, ini accept all, live demo. Ini free juga, saya coba download dari sini nih ya. Nah, template monster namanya. Add to chat.
Nah, mana yang gratisnya? Ternyata nggak ada ya. Yang ini yang nol nih, continue shopping. Saya nggak mau ngambil yang ini. Nggak ada plus-plusnya, intinya kudu chat, check out misalnya. Nah, mana yang gratisnya? Nggak ada, skip. Tadi saya udah 4 downloadnya. Ya harus pakai ini. Saya coba sign in. Kurang lebih kayak tadi tuh, pakai email misalnya Google. Yang saya tadi pakai ini. Intinya kalau minta duit kita skip skip dulu ya, jadi nggak digunakan ya. Jadi udah selesai loginnya, kita cari download. Habis itu unlock. Oke, mana yang saya tadi ya, disuruh nyari lagi misalnya yang ini gratis tadi. Coba ini lagi lah, reload. Saya check out, kita udah ada, kita agree, get your free. Mesti pakai nomor handphone pula. Pada intinya sebenarnya banyak website-website penyedia template WordPress ya, kita tinggal nyari aja yang nggak ngeribet itu yang mana. Nah, ini saya ngambilnya random nih. Kok pakai nomor handphone ya? Kenapa lah dia yang minta ya? Ya saya coba nunjukin aja ini. Kalau lama saya coba cari di Telegram juga. Kalau nggak salah ada di sini. WordPress. Apa saya udah keluar ya? Kayaknya udah keluar ya. Free tab. Iya, nggak ada lagi. Free. Hmm, nggak ada. Waktu itu saya pernah join tuh. Ini disuruh ngapain lagi nih? Have you ever been? Yes. Terus web developer. Nah, terus apa lagi? Ini dia free download. Nah, dapat file. Oke, save. Nah, udah saya tunjukin di beberapa web. Yang ini agak lambat ya. Ya kita tunggu aja lah. Oke, sambil menunggu saya tutup yang ini. Sekarang kita lanjutkan untuk install WordPress. Yang pertama, saya ulangi tadi kan dari tambah baru, pilih dari repository WordPress. Nah, yang saya download tadi, yang terakhir nanti saya coba ya. Jadi, yang pertama ini kalau connect internet udah langsung kita pilih. Tapi ada kalanya yang kita mau nggak ada di situ. Nah, contohnya saya pakai Rosebud ini, Rosebud ya. Bagaimana cara installnya? Gampang. Saya cukup pilih unggah tema, tadi dari tema sama baru unggah tema. Ini cara keduanya. File zip-nya tinggal kita upload atau unggah. Nah, kayak gini. Salah. Jadi pilih filenya, kita tinggal ambil dari lokasi kita tadi. Ini. Kalau udah, install sekarang. Tinggal tunggu, aktifkan. Udah, nanti tinggal kita reload. Layoutnya ini harusnya udah berubah lagi. Nah, ini udah selesai. Oke, jadi cara pertama tambahkan tema melalui pilihan yang sudah ada ini dari repository. Kedua, dari unggah, dari upload. Ada tapinya. Yang unggah ini, jika ukuran filenya melebihi kapasitas kita boleh upload, ada di halaman media ini. Dulu udah pernah saya tunjukkan di rekaman-rekaman sebelumnya. Saat kita nambah, ukuran berkas itu berapa yang maksimal. Kalau kalian terbatas, apalagi saat hosting nanti dibatasi sama hostingnya, ya dia nggak bisa masuk. Contohnya yang 37 mega ini, 36 mega, saya coba ini aja deh, ThemeForest, untuk kalian lihat. Saat saya pilih ThemeForest, dia ukurannya terlalu besar, dia bilang. Ya, kenapa seperti ini? Ya, karena nggak muat.
Jadi jatahnya saya hanya 15 mega. Nah, jadi cara kedua adalah memilih file zip, file tema yang udah kita download ya untuk kita upload. Nanti dia bisa ekstrak sendiri, bisa kita tinggal klik aktifkan. Nah, ukuran di bawah batas tentunya dia akan apa namanya bisa langsung digunakan. Contoh saya unggah lagi. Nah, ini fish ini ukurannya 1 mega. Saat saya open, saya install, dia akan otomatis juga ya bisa diinstal seperti ini. Tinggal kita aktifkan. Nah, intinya udah saya tunjukin ya cara installnya, udah berhasil. Nah, saya coba unggah lagi yang gede tadi, yaitu TimeForest ini. Saya install, nanti dia akan nolak. Kenapa? Ya terlalu gede kan dia. Coba lagi pun ya kayak gitulah, nanti nggak bisa-bisa. Nah, muncullah cara ketiga untuk menginstalnya. Oke, cara pertama sekali lagi dari tema tambah tema, memilih tema-tema yang sudah ada ya dari repository. Kedua adalah dengan mengunggah dari file zip yang kita punya. Cara ketiga adalah, Pak, bagaimana kalau ukurannya itu lebih besar daripada jatahnya yang kita punya? Nah, cara ketiga ini yang digunakan. Pertama, ya ini harus kita ekstrak dulu file zipnya. Nah, dapat file zip harusnya saya ada folder langsung seperti ini. Tapi kalau ada zip baru lagi, ya kita ekstrak lagi. Nah, sampai mendapatkan foldernya. Folder inilah harusnya untuk dia punya yang namanya temanya. Nah, dia di dalam folder lagi nih. Berarti ini punya cluster nih namanya. Nah, saya coba ekstrak lagi. Ekstrak here. Nah, dapatlah folder cluster. Sekali lagi, untuk dilihat ciri khasnya biasanya ada file-file, ada folder, ada file-file PHP, ada namanya footer, ada namanya outer, function, dan seterusnya. Nah, jadi kalau ciri khasnya ada folder seperti itu, sama seperti Fishland, kita buka ada function, index, ya ada file-file PHP seperti ini, itulah filenya. Nah, kalian lihat ini, saya tadi kan pakainya ini, ada folder ini, ada isi file-file ini, ada screenshot macam, berarti file temanya, foldernya adalah cluster. Saya tinggal copy atau pindahkan, taruh di mana? Nah, directory kerja kita. Saya kan tadi taruhnya di 2234E KMS 4J. Berarti KMS 4J WP content folder 10. Nah, folder tadi tinggal kita paste ke sini. Jadi yang cluster tadi yang ini ya nggak, saya tinggal cut, taruh di dalam folder tab. Nah, dapatnya seperti ini. Terus cara pakainya gimana, Pak? Kalau kalian ingat tadi saya udah copy, udah paste ke tampilan tema. Nah, di sini ada cluster, saya tinggal aktifkan. Ya itu cara nginstalnya, tinggal kita naruh di folder tab udah. Tapi tergantung kita mau diaktifkan atau enggak. Nah, welcome to transfer, udah selesai, gini 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 gini, udah beres. Nah, dia cuma memory limitnya disuruh naikin, misalnya jadi ini, ada rekomendasi dari dia. Nah, apa sih tampilan clusternya? Saya coba dulu lagi di sini. Nah, tampilannya ternyata seperti ini. Oh, kayak gitu ya. Websitenya masih polos. Pada intinya, carilah tema yang mendekati hasil akhir kalian mau webnya itu kayak apa. Jadi kalau masih jauh, aduh Pak, kalau begini masih terlalu jauh nih, harus saya mesti ngotak atiknya, mesti kustomisasinya. Ya berarti cari tema yang lain sampai kalian ibaratnya jatuh cinta, ya. Nah, di sini dia bilang mesti plugin ini, plugin ini, plugin ini. Dia tadi juga ada nyuruh pakai tadi itu nih. Di sini pluginnya apa? Ya, ini mesti dipakai. Nah, di sini udah saya tunjukin cara install WordPress ada 3 macam. Berarti udah beres. Nah, jadi di sini udah terdapat cara instalasi WordPress. Plugin penunjangnya itu yang kayak gimana? Ya kayak gini nih. Bikin instalasi plugin. Apa yang dilakukan ini kalau kita online?
Tapi kalau kita mau menggunakan yang dia, ya tinggal kita ekstrak lagi yang ini, udah tinggal gunakan aja ya. Jadi yang dimaksud apa plugin penunjang tema adalah notifikasi-notifikasi yang dia pakai seperti ini ya. Saya tinggal coba demokan aja ke kalian, bikin biar nggak ribet ya. Nah, jadi di sini core-nya yang tadi kan ada Elementor, slider. Nah, saya pakai centang gitu. Wah, banyaknya select all ujungnya. Plugin, install, and activate. Ini semua kembali ke koneksi internet dan kemampuan dari apa namanya ini, laptop kalian masing-masing ya yang kalian gunakan ya. Jadi kalau ini saya coba install lah satu persatu nih. Tadi dia nggak mau kalau saya sekaligus. Nah, tinggal tunggu dia akan download. Tinggal kita aktifkan kalau udah. Nah, plugin berhasil diaktifkan. Balik lagi tadi, activate. Wah, mau nggak mau satu persatu nih. Ya, kalau kalian bisa sekaligus ya lakukan sekaligus ya. Ulangi lagi tahap demi tahapnya. Nah, return lagi, activate. Nanti kita lihat perbedaannya awalnya begini. Apa sih jadinya kalau udah selesai install plugin-plugin ini? Nah, ini di sini kita harus bikin akun, tapi saya mau lewati aja. Kalau bisa dilewati, saya lewati dulu. Kacamata bagus, lewati lagi. Drop image logo kata dia. Logo saya logo apa ya? Ada nggak logonya? Saya coba cari gambar logo. Inilah yang bulat ini. Nah, saya pakai ini. Tek. Wah, logonya gede banget nggak taunya. Ya biarin lah ya, saya skip dulu. Nah, professional design kita pilih. Nah, yang sudah ada nih, coba kita pakai yang mana ya misalnya ya. Yang ada pro tentunya yang berbayar, ya cari aja yang gratis dulu. Pak, tapi yang pro yang bagus kata kalian ya, atau ngapa lah kalau mau bagus ya keluarin duit. Nah, ini demonya ya. Nah, saya mau menggunakan yang inilah misalnya. Saya apply, get started, harus aduh kontak-kontak kemana nih dia nih, bawa kita nih. Ya mau nggak mau saya pakai Google lagi lah ya. Jadi kalian pakai akun kalian silakan. Nah, saya pakai Elementor pula yang seperti ini. Nggak baca pula kata dia, mau nggak mau dia pakai Gmail nih, mau nggak mau nih. Dia nggak mau pakai email Atmaluhur kita. Continue. Nah, nggak bisa juga, harus bikin akun nih berarti kita, karena saya mesti login, jadi dia nggak mau. Nah, akunnya saya coba lagi pakai yang tadi. Kalau ada pilihan, apakah sudah bisa? Oke, sudah. Connect, udah. Mau nggak mau kita mesti connectin ya website localhost kita ini. Reply, tinggal kita tunggu. Ini biasanya demo kontennya kita pakai, juga tampilannya atau template-nya. Ini mungkin meminta SVG aktifkan tanpa filter. Lewati dulu lah. Pak, kok ribet nih misalnya ini ya, website-website agak profesional. Memang pengaturannya dia agak banyak ya, jadi agak jelimet. Tapi ya mau nggak mau kita mesti coba nyari. Pak, jadi pakainya yang mana? Nah, sama ibaratnya kalian kalau nyari jodoh, jawabannya seperti itu. Pak, jodohku yang mana ya? Cari lah yang kalian, menurut kalian ada chemistry-nya atau daya tariknya. Sama kayak install tema ini, carilah yang tampilannya mendekati hasil akhir yang kalian inginkan. Menyiapkan, tinggal tunggu. Saya coba sambil reload iseng, apa tampilannya belum ada perubahan. Nah, lambat.
Ya tinggal tunggu aja. Nah, kit sekarang sudah aktif, kata dia. Oke, oke, oke. Lihat secara langsung, saya tutup aja lah. Nah, apalagi nih, masih belum selesai install semuanya nih. Slider saya install juga. Lanjutinnya kayak tadi ya. Jadi nanti tema lainnya mirip-mirip dengan ini ya, tapi ya ibaratnya kalian, kalau saya sarankan ya, cari yang ada demo kontennya. Demo konten ada starter site-nya. Nah, kurang lebih kalian ada gambaran, nanti tinggal ngedit dari yang sudah ada. Jadi bukan bangun dari awal. Kalau tampilannya seperti ini, dia masih ngebangun dari awal nih. Jadi mesti banyak di custom ya. Nah, saya buka ke tab baru, jadi udah ada perubahan. Walaupun dia masih loading-loading, ini tampilan sebelum, ini tampilan dengan demo-demo konten yang sudah mulai ada ya, tapi belum selesai semuanya nih. Ya sekali lagi kita tunggu aja. Nanti sama, tinggal aktifkan. Sama, tinggal tunggu. Jadi tema yang bagus ya tinggal kalian cari. Pak, Bapak nggak bisa nentuin yang mana yang bagus ya. Kalian mesti milih-milih dulu. Nah, ini pun nanti seolah-olah bisa gagal nih. Kenapa bisa gagal? Karena kelamaan timeout. Nah, kalau udah ini membuka paket, biasanya dikit lagi udah selesai. Nah, beres ya. Jadi kalau gagal, coba lagi ya kalian. Nah, return. Saya coba aktifkan lagi. Terus, oke. Install lagi. Register. Gak mau. Oke, mana tadi? Balik lagi. Tutup, 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 tutup. Mana tadi tutup, tutup, tombol tutup ya. Ke plugin. Nah, ini lagi lanjutin lagi. Bikin lagi. Install yang ini belum selesai tadi. Nah, kalau kalau filenya kecil, dia agak cepet loh. Saya coba centang dua ini, bisa nggak dia sekaligus? Apalagi dia bilang, nah, nggak bisa juga. Ya udah, saya satu-satu deh. Oke, bom sudah. Tinggal satu lagi, WooCommerce. WooCommerce ini kita tunggu. Jadi kalau WooCommerce ini plugin yang untuk misalnya ada barang-barang ya, ibaratnya jadi website kita website jual beli. Nah, selebihnya tinggal kalian coba aja ini WooCommerce itu. Jadi dia bisa juga untuk ongkirnya daerah ini berapa misalnya, bisa kalian pakai. Return. Oke, terakhir activate, activate. Oke, sudah aktif semua. Sekarang saya coba reload lagi. Ada nggak perubahan lagi di sini? Kalau benar sih dia harusnya ada slider. Apakah udah jadi slidernya? Nggak ada. Tidak tahu apa lah. Saya coba import sekarang. Awalnya tampilannya seperti ini. Karena belum kita apa-apain, belum ada halaman pluginnya. Nah, kalau udah seperti ini, saya coba import main demonya. Limitnya kata dia harus 128 minimal, kata dia. Saya cobalah. Kalau gagal, nanti saya naikin dari php.ini ya. Nah, ini saya tinggal tunggu karena plugin-pluginnya udah saya aktifkan. Mengenai lama apa cepatnya ya, sekali lagi tergantung koneksi internet dan tergantung laptop kita ya. Nah, jadi tinggal ditunggu, tinggal kita reload apa perubahannya misalnya. Belum ada di sini. Nah, medianya udah di-download gitu dia. Berarti di sini jangan heran nanti ada file-file baru yang dia download. Wah, ini kan kapan-kapan kita upload. Kita nggak pernah upload ini kan. Saya cuma upload logo, lagu, ya Kompas, file-file PDF. File-file ini dia upload sendiri. Dari mana? Dari demo tadi. Nah, kita tinggal tunggu udah selesai belum. Baru ini baru 6%.
tinggal tunggu lagi. Gambarnya udah seperti ini kurang lebih, dia masih jalan enggak, lagi proses slidernya. Saya iseng sambil cek aja di front end kira-kira ada perubahan nggak. Belum ada. Nah, biasanya beberapa tema kita bisa sambil ngintip kira-kira sambil nunggu prosesnya dia selesai. Home, import as, berarti nanti ada tombol home dong di sini. Ini belum ada, dia bikin kita ada. Tunggu lagi. Baru 23. Tuh halaman checkout, halaman my account, blog. Nanti di sini berarti ada pack-packnya atau halamannya. Dia bikin juga sendiri untuk kita. Nah, halaman-halaman yang seperti ini ya, yang bukan kalian bikin, itu nggak termasuk di UTS ya. Jadi, yang halaman atau page atau post atau tulisan yang adanya karena kita import demo konten, itu nggak dihitung. Yang dihitung tuh yang kalian bikin untuk kegiatan kalian. Ini udah 15. Terus proses tadi sampai mana? Blog klasik, ada sidebar ya. Oke, tinggal ditunggu aja. Pak, ngapa lama? Ya sekali lagi ini tergantung koneksi internet kita. Bisa jadi ya kalian nanti putus di tengah jalan. Ya tapi serunya memang menggunakan internetnya seperti ini. Jadi kita uh, dari contoh yang sudah ada kita tinggal edit. Oke, tunggu lagi sampai media 1, media 2. Lamannya udah 15. Oke, postnya belajar post bisa ulang tahun. Novianti pendiam sekali, ini yang punya kita semuanya, dia gak ada demo konten untuk post berarti. Ini saya tutup aja. Media 4 lagi proses terus. Ini ada nambah ada. Tuh makin banyak ke bawah tuh, berarti dia makin nambah lagi. Buat lainnya tuh udah 92 ya. Jadi konten-konten seperti ini dia bisa download otomatis dari one click namanya. Istilah kerennya one click demo importer. Jadi kalau ada plugin sejenis ya kurang lebih itulah yang pasti kalian pakai. Jadi dia akan ngambil dari website pengembangnya, diambilin data-data contohnya itu. Pak, menu saya kok jadi banyak? Jangan diganggu-ganggu. Itulah uh, menu-menu tambahannya yang dibuat oleh dia. Kita tinggal tunggu. Tadi itu sampai 90-an. Nah, sekarang udah 121 nih. Jadi makin banyak, udah 124. Pak, bagus G gambar atau cantik G cewek ya kalian bilang. Wadah, ada nyesel gue pakai tema ini katakan ya. Itu beda tema, sekali lagi nanti akan beda juga ya. Jadi tergantung penanganannya yang mana. Nah, kita tunggu lagi. Baru sampai media 9. Entah sampai kapan selesainya ya, tinggal ditunggu. Ini tampilan awal yang saya bilang masih jelek. Ini ada perubahan nggak? Belum ada. Mungkin selesainya baru kita ubah ganti ini. Tinggal tunggu aja. Ini sebentar saya tutup dulu. Ini apa nih? Tutup lah. Udah sampai media 12. Ternyata banyak bener gambar yang dia ambil. Oke, tinggal tunggu ya.
Oke, dikit lagi selesai. 100%. Nah, regenerate. Oke. Jadi dia menginstal kita plugin plugin namanya regenerate thumbnail. Untuk apa? Ya, yang dibilang thumbnail itu gambar-gambar kecil. Kalau di generate ulang, biasanya ukurannya jadi lebih kecil. Saat di load halaman webnya jadi lebih cepat. Diaktifkan, kita tinggal turutin aja dia minta apa, kita okein. Udah aktif nih. Oke, saya tutup. Main demo sudah beres harusnya. Saya coba klik dashboard, apa keluarnya nih? Nah, nggak ada lagi yang di sini. Hasilnya ini nggak, masih ini nggak, kita lihat. Reload. Wih, website kita udah keren, Cleanster, dan menu-menunya banyak. Nah, inilah slider tadi yang dibilangnya, harusnya yang ini bisa ganti nih. Tuh, udah cakep. Tuh, udah cakep dan seterusnya. Entah kenapa saya pilih ini Cleanster, berarti untuk bersih-bersih. Nah, terus ada workbout dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, kita bisa pilih juga ya make appointment, join, ada media sosialnya. Pak, terus gimana ngeditnya? Di sini ada sunting dengan Elementor. Jadi kita tinggal klik. Nanti masing-masing tema ya mirip-mirip. Tapi kalau Elementor dia ada sunting dengan Elementor. Kita continue. Nah, Pak, making your host. Gimana ganti tulisan making your host ini? Ya kita tinggal cari apa di layout misalnya, apa di title. Makingnya saya mau ganti backing misalnya, backing, backing your host. Hah? Oh kayak gitu Pak ya? Ya kayak gitu kurang lebih. Jadi ada tombol nanti perbarui, nanti keluarnya tombol perbarui dari backing. Nah tinggal kita cari, kita klik more about us, more about us. Saya mau ganti hubungi saya misalnya. Nah iya kan kita minta hubungi saya perbarui. Nah terus cari lagi misalnya, ini tombol nih misalnya, tombol nih adanya image scale. Kalau ini title icon, iconnya kita bisa cari dari font awesome. Misalnya mau nyari apa icon ini. Nah, musik atau search, berubah nggak dia? Mana belum ada perubahan. Terus, oh dia pakai image bukan pakai icon ternyata. Jadi kalau mau ganti gambarnya dari sini ya. Jadi ya tinggal kita coba aja. Intinya nanti beda tema tuh mirip-mirip caranya. Ya tinggal kalian cari aja tulisannya mana misalnya. Di sini title-nya apa? Bonde misalnya. Tak apa Bonde, saya coba ketik-ketik aja ya. Kurang lebih itu. Jadi setelah selesai memperbarui ya tampilan webnya, nanti bukan kayak yang jadul ini. Kita tinggal reload, nanti tampillah halaman web. Nah, kita pengennya gimana? Ya, hubungi saya udah keluar. Terus yang ini tadi yang saya gitu ya, cleaning tadi, yang ini Bonde. Kita tinggal kita ganti. Nah, ini formnya dari form tadi. Oke, beres berarti. Nah, Pak, jauh sebelum ini terus gimana? Pertanyaannya, customizing tema. Jadi yang ini nih saya udah nunjukin customizasi tema untuk tema yang ini, yang kedua, tema yang kita install dari bukan tema bawaan. Yang belum itu adalah customizasi tema yang pertama. Jadi saya tunjukin di video ini ya sebenarnya untuk permohonan 7. Nah, konsentrasi di sini kalau ya ini nih sekedar ya. Jadi ini salah satu contoh aja. Saya asal-asal pilih nanti, tapi beda tema, nanti mirip penanganannya. Nah, kebetulan dia pakai Elementor. Pak, gimana untuk yang bukan tema yang seperti ini? Atau tema bawaan? Nah, berarti mau nggak mau, kalau untuk pembahasan tema pembawaannya, kita mesti ketampilan tema yang aslinya kan 2024 itu tinggal kita aktifkan.
Nah, saya coba mengkustomisasi tema yang bawaan nih. Walaupun jiat, maksudnya butuh waktu, nanti kita bandingin. Pak, oh kayak gini ternyata dia butuh ini ya. Memang itulah intinya. Nah, jadi kita mengkustomisasi. Nggak mungkin kita cuma terima beres. Nah, jadi ini udah selesai. Pluginnya sama keadaan kayak awal tadi. Saya matiin yang aktif ini. Saya matiin. Hmm, oke, udah bersih. Tampilannya pun yang aktif adalah 2024. Sehingga yang awalnya kayak gini, ada titik gemes ya. Kita buka lagi, satu lagi. Sekarang tampilannya udah menu bertimpa-timpa seperti ini. Nah, ya, jadi dia ada halaman seperti ini, tapi tampilannya, Pak, kenapa jelek ya? Sabar aja. Kita coba mengkustomisasi. Kostimisasi untuk tampilan 2024, kita tinggal klik sesuaikan. Walaupun nanti ada beberapa tombolnya, ada custom, ada sesuaikan di sini. Ya, kita coba aja. Nah, di sini home-nya kebetulan dia nentuin dari halaman pack ini. Pack yang mana? Pack Elementor. Jadi kalau mau diatur saat membaca, jangan halaman yang home nanti, tapi halaman post. Kita kembaliin ke awal. Simpan perubahan. Jadi halamannya sekali lagi bukan yang halaman home, melainkan halaman yang awal kita. Nah, ini kan halaman awal kita. Nah, sekarang kita bagaimana mengkustomisasinya. Kita balik lagi, tampilan tema, sesuaikan. Nah, ini tampilannya. Pak, kalau saya klik ini, beranda blog, ini akun. Berarti bisa disunting ya, tinggal kalian coba. Sebuah komitmen. Uh, Komitmen saya mau menikah, Pak. Nah, udah selesai misalnya simpan. Apa yang terjadi kalau kita lakukan seperti itu? Jika saya reload, oh berubah kayak gitu ya Pak. Itu apa kayak gitu nih kata kalian. Coba diganti lagi. Oh, banyak atau selain kuliah sukses, jodohku harus sukses. Nah, kurang lebih seperti itu custom ya. Custom dari tampilan temanya ini. Jadi mirip-mirip dengan Elementor tadi. Kita ada previewnya, tapi bedanya dia ya per blok. Pak, gambar ini mau saya gantikan dari pustaka media. Misalnya saya mau gambar apa ya, ini aja nih. Nah, saya pilih, saya simpan, saya reload. Wih, outlet kayak gitu Pak. Oke, yang selebihnya kalian terusin ya, karena sekali lagi ini ya untuk dicoba dan dilakukan. Nah, jadi selebihnya kalian pengennya pakai gimana, nambahin blok atau nambahin apa, ya kayak gini caranya dia layoutnya, ngaturnya di sini. Nah, kalau udah itu bagian navigasi. Nah, ini adalah yang about di atas tadi ya, menu-menunya. Pak, about us yang di atas nih, saya misalnya gimana nggak mau pakai about us ini, ada chat, ada files, ada banyak banget Pak, ada kalian about us-nya sampai dua ditombolin, nggak ada juga. Terus gimana caranya about us? Tinggal kita klik yang tiga ini, ya dihapus akun saya, hapus. Pak, udah selesai, ditinjau. Kalau udah beres, klik simpan atau ya buangin yang nggak dipakai, coba hapus atau diubah ya. Selebihnya ya kurang lebih kayak gitu, tinggal kalian ubah. Kalau udah disimpan, itu untuk navigasi. Pak, yang ini tadi labelnya gimana, nggak dipakai, dihapus ya. Workshop entah apa workshop, kalian hapus yang nggak dipakai ya, kita pilih hapus. Kalau udah simpan, selebihnya diedit. Inilah namanya mengkustomisasi. Nah, itu baru navigasinya. Terus gaya, apa Pak yang bergaya? Gaya deh, ya gaya tinggal kalian coba. Oh, saya sukanya dark mode seperti ini Pak. Saya simpan, kata kalian. Saya reload di sini. Yang awalnya putih sekarang jadi hitam. Oh, kena lah Pak, cakep kata kalian. Oke, nggak masalah. Nah, terus apa? Selain gaya, laman. Oh, laman-lamannya ini kata kalian, halaman 4 dan seterusnya. Kalau halaman akun,
mau tapinnya gimana akun saya, oh cuma gini doang, ya udah misalnya nggak bisa diapa-apain ini, dia ada formnya. Terus halaman pencarian tampilnya apa misalnya, oh udah cukup kayak gitu. Headernya ini doang kata kalian, terus mau digetik gimana, ya tinggal kita atur lagi ya, sunting kalau udah simpan kayak tadi. Nah misalnya udah selesai, terus apa lagi nih, template. Nah template berandanya tadi 10, inginkan nggak, nah bisa diatur di sini semuanya. Beranda udah, halaman sudah, semua arsip udah, halaman tanpa judul, backward setbarnya mau ditentukan. Nah dengan ini misalnya ada setbarnya, ya kita pakai yang di sebelah kanan, sebelumnya itu nggak ada ya. Nah itu kalau nampilin halaman, misalnya adalah contoh halaman untuk eh, pos ya, mana pos di bawah nih, ngabuburit tes gak ada komen. Awalnya dia gak ada, saya coba pakai ini nih, judul apa, saya coba sunting ya, about dokter, tentang ku, dah simpan. Jadi ini baru tampil jika kita halaman posnya, layoutnya kita pilih yang seperti ini. Yang ini kita reload, belum muncul karena halamannya belum kita aktifkan. Coba back dengan setbar itu ya, area disinkronisasi, di mana dia setbarnya, hapus penyesuaian, layout 2024 dengan header, kalau centang semua nggak ada di sini. Nah, setbar, tindakan, mana dia pengaturan layoutnya ini, dia nggak nampilin. Nah kita di sini hero sudah tadi, laporan kami, pola-polanya bukan juga, pola spanduk, kelola semua bukan juga di sini. Jadi ini yang ada barunya, dia penerapannya seperti ini untuk pola ya. Kalau tampilan yang sebelum-sebelumnya bukan seperti ini. 2024 komponen template baru tidak ada juga diaturnya. Template halaman tambah judul, back with setbar, atur semua template, back with setbar, mana tulisan back with setbar, pos tunggal, ini inilah tanpa setbar tadi, ya berarti kita harus ngaturnya lagi. Nah pada intinya yang saya udah bilang tadi, Pak, agak lebih enak yang pakai Elementor tadi Pak daripada ngotak atiknya gini. Nah itulah memang pada intinya disarankan kita bisa mengkustomisasi masing-masing tema dengan penyesuaian seperti ini. Ada tapinya. Kalau kita masih ngeklik, ya ujung-ujungnya lama selesainya. Nah, saran saya nyari tema itu sama kayak nyari jodoh, belum tentu langsung ketemu pertama. Jadi mesti ngapain? Ya, aktifkan, lihat tampilannya. Dia nyuruh aktifin apa, kalian aktifkan temanya. Misalnya ini aktif, demo importernya. Nah, kalau masih jelek ini ya tinggal diaktifkan ya kayak yang saya bilang tadi ini. Tak, bulan puasa pakai tampilan ini, nah baru kalian sesuaikan. Nah kurang lebih itu yang mau saya bilang. Jadi sekali lagi, carilah tema yang menunjukkan kepribadian kalian atau yang menurut kalian bagus. Itulah yang digunakan untuk bahan UTS-nya. Oke, jadi nyoba tema nggak cukup satu ya, memang harus nyari lagi. Pak, Visland, apa Visland? Tampilannya apa? Mesti sesuaikan misalnya. Apa nih, nah mirip-mirip kayak tadi tuh ya, pak letes bikin kayak gini ya, giat gini, nggak usah dipakai, cari lagi tema yang lain. Rusbat rusbatnya apa sesuaikan, aduh pak sampah aku leteh lah. Nah kalau gini sesuaikan siko-siko ya, pakailah yang lain, cari yang mendekati.
pada intinya ya seperti saya bilang tadi, cari tema yang nanti support demo konten. Ada kata-kata demo, ada importer, seperti itu. Nah, harusnya pembahasan kita udah beres nih. Jadi untuk menu widget tuh udah, tadi dia bisa diatur dari navigasi. Widget itu pun tergantung temanya ya, nanti ada nggak menyediakan menu dan widget ini. Terus ada kosmetik tema lainnya ini dan plugin udah. Pertemuan 7 bahas spesial untuk plugin. Contohnya apa, Pak? Saya nggak mau orang login bentar-bentar, loginnya salah seperti ini, kunci Pak kalau dia salah login terus, saya nggak mau dicoba-coba, misalnya dimasukin website saya. Nah, bisa kita atur di pertemuan ke-7 ya. Jadi tema-tema udah kita coba, baik itu tema bawaan maupun tema yang kita install. Jadi di sini, oh headernya gimana, layoutnya gimana, apa itu gimana, nanti biasanya diambil alih oleh si tema itu sendiri. Nah, kalau ini tadi saya aktifkan ulang gimana? Select all, aktifkan, terus. Nah, kalau kayak gini, ya coba reload lagi. Nah, kalau nggak mau, ya satu-satu lagi aktifin. Nah, saya coba reload lagi. Apakah udah bener sekarang tampilannya? Nah, ini kan tampilan post kayak tadi ya. Kita mesti aktifkan lagi dari pengaturan membaca ke halaman statis, yaitu halaman home dan halaman blog tadi itu. Saya simpan. Home-nya pun kalau salah kita pilih home yang satunya. Nah, karena apa ya, kalau kita import ya kurang lebih seperti itu. Oh benar, berarti inilah dia barangnya. Udah, tinggal kita modif, perbaiki sesuai keinginan kita. Pak, terus pengaturan yang lainnya gimana kata kalian? Biasanya dari tampilan itu, nah, yang saya bilang ada widget, ada menu, bisa kita atur dari sini. Tema, coba mirip, ada sesuaikan juga. Nah, di sini ya, type option, ada skin, ada typography, ada header, ada footer. Nah, header yang general misalnya seperti ini, mobile menu di headphone tampilnya menu apa aja. Nanti daripada rekamannya pembahasan, mending kita bahas di pertemuan selanjutnya aja lah yang ini ya. Jadi pertemuan 7 selain plugin kita bahas untuk modifikasi atau kustomisasi untuk yang tema yang kita install ini ya. Jadi daripada videonya kelamaan, jadi selain tema untuk UTS, ini nih tema untuk latihannya, kalian cobain tema yang saya pakai ini. Saya ulangi, tema yang saya gunakan untuk demo di kalian ini yaitu tema Clamster. Ini harap ada juga di laptop kalian masing-masing ya, sama plugin-pluginnya. Jadi kalau kita mau bahas di proses selanjutnya nyambung. Nah, jadi sampai ini selamat mencoba, praktekkan. Di pertemuan selanjutnya kita bahas untuk kustomisasi tema, tapi tema yang Clamster ini. Karena Pak, ya banyak banget tuh yang mesti dicoba. Nah, pada intinya sekali lagi beda tema nanti mirip dia. Mirip walaupun beda-beda dia namanya. Tapi mirip-mirip penanganannya. Nah, tinggal dicoba aja. Selamat mengikuti, terima kasih.